Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua petani sawit kelapa sawit Indonesia. Apa kabar teman-teman semua? Saya harap Anda dalam keadaan baik-baik saja. Hari ini kita akan membahas lebih lanjut tentang perkembangan kelapa sawit ya. Tentunya teman-teman, hari ini saya akan berbagi tentang karakteristik tanaman kelapa sawit dalam berproduksi menghasilkan tandan buah segar atau TBS menurut pengalaman dan apa yang ada di sekeliling kita tentang tanaman unggul, abal-abal, cabutan, dan lain sebagainya. Baik, untuk lebih berkembangnya channel ini, saya meminta dan memohon supaya Anda mengklik tombol subscribe supaya channel ini semakin berkembang dan dapat kita kembangkan dan dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi petani sawit kelapa Indonesia. Baik teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang karakteristik pohon kelapa sawit dalam menghasilkan TBS ya. Sekali lagi, hari ini kita akan membahas tentang karakteristik pohon kelapa sawit dalam menghasilkan TBS. Artinya tanaman kelapa sawit dalam menghasilkan produksi baik atau tidaknya. Ya, di sini saya sudah merangkum. Di sini saya sudah menentukan. Di sini saya sudah melihat dan mengamati bahwasanya ada 4 ciri-ciri atau karakteristik dalam budidaya kelapa sawit. Pohonnya menghasilkan seperti apa? Baik, yang pertama, teman-teman, seperti pohon ini bisa dilihat. Ya, pohon ini berbuah keliling. Pohon ini berbuah keliling besar, mantap, bahenol, teman-teman. Ya, boleh Anda lihat langsung. Ini pertumbuhan generatif dan vegetatifnya cukup baik. Beda sedikit aja, sangat baik. Ya, ini adalah karakteristik yang pertama. Itu ketika dia menghasilkan TBS itu sangat banyak, besar, keliling. Banjir buahnya teman-teman, makanya ada yang namanya panen raya. Nah, sawit seperti ini baik ya, sawit seperti ini baik. Kenapa? Karena dia ketika menghasilkan TBS banyak, tetapi pada saat semua nanti ini dipanen, habis nih buahnya di pohon, dia tidak terlalu lama untuk menunggu udah keluar lagi buahnya ya, tidak lama. Kita tetap ada kata kunci menunggu, tetapi tidak lama, habis buahnya tidak lama langsung keluar lagi. Itu yang pertama ya. Ini dia pohon, bentuk pohonnya seperti ini ya. Ini pohon baik ya, dia menghasilkan TBS sebanyak, keliling, tapi kita tidak lama untuk menunggu. Ini yang pertama pohonnya ya. Contoh pohon kedua seperti apa? Seperti ini juga teman-teman ya, buahnya banyak, tetapi ketika sudah habis kita tidak terlalu lama untuk menunggu ya. Ya, ini juga pohon sawit berkarakter baik. Habis buah tidak lama menunggu akan datang kembali. Teman-teman, sawit yang baik dalam berproduksi ya. Ketika nanti ini habis, buahnya tidak lama akan datang. Oke, ini dia. Oke, baik teman-teman, ini adalah pohon sawit kedua, karakteristik ciri-ciri sawit yang kedua. Nah, seperti ini. Buahnya juga banyak, padat merayap, besar-besar dalam pohon. Tetapi perlu Anda ketahui, mungkin di kebun Anda juga ada yang seperti ini. Ya, dia buahnya banyak, buahnya keliling. Tetapi pada saat nanti buah ini habis, kita menunggu lama teman-teman. Ya, ini agak lama saya nunggunya. Dan ini dari dulu pun buah pasir seperti itu. Berbuah, berhenti, berbuah, berhenti. Dan agak lama menunggu. Yang tadi memang ada berhenti sebentar saja, tetapi langsung berbuah lagi. Nah, ini dia. Ini cukup kurang baik ya teman-teman. Pohon yang seperti ini kurang baik ya. Nah, ini pohon dia. Lama kita menunggu teman-teman. Oke, contoh pohon yang kedua yang seperti ini sebagai berikut. Kemudian ini teman-teman ya. Saya udah cukup lama menunggu ini teman-teman. Berapa bulan lebih saya nunggu ini. Ya, ini dia, rame buah yang keliling, tapi menunggunya lama teman-teman. Ini teman-teman. Ya, ini karakteristik yang kedua sawit, buah datang keliling, buahnya rame, tapi udah habis lama kita menunggu. Dia sistem buah tahunan.
Ini pohon ketiga teman-teman. Ya. Dia memang kayak gitu, memang karakteristiknya. Sampai buah nanti egret pun akan seperti itu. Nah ini dia pohon ketiga ya. Luar biasa. Baik teman-teman, ini adalah kita akan bahas karakteristik yang ketiga. Jadi teman-teman, karakteristik yang ketiga adalah pohon sawit yang dimana dia bisa dikatakan tidak ada treknya. Tidak ada, bukan berarti tidak lepas panen. Artinya kalau panen itu bisa 2 minggu sekali, besoknya nggak ada gitu ya. Artinya buah yang ada di pohon tidak pernah habis. Nah itu yang ketiga, karakteristik yang ketiga. Pertumbuhan antara generatif dan vegetatifnya itu seimbang. Ya karena apa? Untuk menopang buah ini tentunya harus ada batang. Jadi ini pohon ini teman-teman, saya cermati, untuk buah tidak pernah kosong di dalam. Ya, tidak pernah kosong dan sangat keliling. Ini dia teman-teman. Ya, ini dia teman-teman. Saya tidak bohong, ini berdasarkan fakta di lapangan. Ya ini. Ya, terlepas dari agak lama masaknya saya kurang tahu, tetapi ini juga kemarin ada diambil. Ya, udah agak lama juga sih, tapi di sini langsung datang dia menyambung. Nah, kemarin ya, ada kemarin. Ya, ini. Ya, kemarin langsung disambut lagi di atas. Ya, seperti itu. Nah, ini karakteristik yang sangat jarang ditemui. Tidak pernah buah kosong, artinya dia berkesinambungan terus, teman-teman. Berkesinambungan terus teman-teman, sangat-sangat jarang ya. Buahnya keliling tetapi tidak pernah putus ya. Itu yang ketiga teman-teman, karakteristiknya seperti itu juga teman-teman. Nah itu juga sama seperti itu ya. Ini dia buahnya tidak pernah yang namanya putus ya, tapi buahnya keliling teman-teman ya. Ini kemarin buahnya ada di sini satu ya, tidak pernah teman-teman. Sana juga seperti itu, langsung nyambung teman-teman. Nah ini juga teman-teman, tapi ini buahnya tidak terlalu banyak teman-teman. Dia nih besarnya. Kemarin buahnya ada diambil, cuman cepat kali nutupnya ya. Kemarin di sini ada diambil teman-teman, nggak kemarin, sebulan yang lalu. Cuman langsung nyambung teman-teman. Ya itu dia karakteristiknya, sangat-sangat baik ya. Baik teman-teman, karakteristik yang ketiga tadi sangat jarang dijumpai ya. Buahnya keliling, tidak pernah putus dan nyambung terus. Nah seperti itu paling ada 10% lah dalam suatu bidang perkebunan kelapa sawit. Nah ini yang keempat. Ini yang terjadi sering pada bibit cabutan yang pernah saya tanam di belakang rumah. Buahnya itu tidak banyak. Kalau dia kan sawit unggul atau sawit yang keliling bisa menghasilkan 22, tergantung besarnya, bahkan 16-14, tetapi keliling. Nah kalau ini teman-teman, buahnya paling ada 6 atau 5, tetapi pertumbuhan antara generatif dan vegetatif cukup baik ya, cukup baik. Ingat yang ketiga tadi itu sangat jarang, paling ada 5%-10% dalam 1 hektar ya. Jadi teman-teman, kalau yang keempat ini tidak pernah putus buahnya ya. Kemudian dia dipanen tidak lama, sebulan itu wajib ada 1 atau 2. Seperti ini contohnya. Ini kita panen nanti nih, sekitar 1 minggu 3 hari lagi kita panen ini. Tapi minggu berikutnya pun sudah ada, kita akan panen lagi. Ini teman-teman. Nah ini untuk panen berikutnya ini, yang ini ya. Ini lagi sudah ada, di atasnya lagi sudah ada, tapi nggak banyak teman-teman. Artinya terus dia meninggi, terus dia berbuah. Ini kita ambil kemarin, ini kita ambil, ini sudah kita ambil. Dia nggak ngambilnya nggak sampai 32 ya. Banyak sawit seperti itu. Nah tapi kalau ini nggak, cukup 1 diambil dalam 1 batang, tetapi tidak pernah putus. Ini kemarin sudah diambil, di bawahnya sudah diambil. Nah kalau saya boleh milih, saya lebih bagus tanam sawit yang seperti ini kalau bisa dapat ya. Saya nggak mau kayak gitu. Saya kalau bisa memilih sawit seperti ini, panen kita konsisten, sama seperti saya cabutan saya dulu di belakang rumah seperti itu, 65 batang. Nggak pernah yang namanya trek. Serius, nggak pernah namanya trek. Kalau ada yang varietas seperti ini, coba berkabar ke saya akan beli. Ya ini sawit saya ini sawit abal-abal ya. Ini teman-teman.
Ya, dulu di belakang rumah cabutan saya juga tanam unggul Sain sekarang, Sain 1 Kalabar ya. Jadi ini dia. Karena apa tidak pernah trek, buahnya itu cukup ada 6, 7 tetapi nyambung terus, semakin meninggi dia terus ada nyambut di atas. Nah, ini sangat baik teman-teman. Ya, ini di kamera aja kecilin teman-teman. Buahnya ini udah 15 kilo ini. Ya, ini lihat ini pohonnya. Ya, belum di pruning. Ya, baik teman-teman, contoh yang kayak seperti ini mana lagi ada kok. Kemudian ini teman-teman ya. Ini sangat susah treknya teman-teman. Dari buah pasir. Paling berapa kali ini nggak dipanen teman-teman. Tengok nih. Baru-baru semua ya, baru kena pal-pal. Pemanenannya jangan ditiru. Tengok nih teman-teman, bekas diambil ya, bekas diambil. Ini kemarin, ini beberapa minggu yang lalu. Ini coba lihat ini beberapa bulan yang lalu. Ini berapa minggu yang lalu. Ini udah ada nanti diambil. Ya, paling cuman sebentar aja dia treknya teman-teman. Gak ada treknya sini, lambuk terus. Tapi nggak tahu nanti ya. Nah, ini pohon sawit yang sangat luar biasa teman-teman. Sana juga itu teman-teman. Ya, tapi pohon seperti ini sangat jarang. Ya, ini tergolong banyak sih buahnya. Ya, ini pun ya yang ciri-ciri karakteristik yang keempat ya teman-teman. Coba lihat, buahnya nggak terlalu banyak, nyambung ke atas. Tengok ini teman-teman, baru diambil. Ya, ini sangat jarang pohon-pohon seperti ini teman-teman. Coba lihat ini teman-teman. Ini kan berapa minggu yang lalu sudah ada. Ini bentar lagi dipanen juga ini. Sebulan lagi. Nah, ini teman-teman ya. Habis dari sini pindah kemari, ini kan bekas juga ini teman-teman. Ya teman-teman, ini lagi. Ini sangat jarang ditemui teman-teman. Ya, buahnya nggak terlalu banyak banget. Ya, coba Anda lihat. Baik teman-teman, itulah dia 4 karakteristik pohon sawit dalam menghasilkan TBS. Yang pertama, ada dia yang tadi saya katakan, buahnya banyak, besar, keliling, berhenti bentar langsung nyambung. Yang kedua, buah keliling banyak, ketika habis buah nunggu lama. Itu yang kedua. Yang ketiga, ya, yang ketiga tadi buahnya banyak, nyambung terus. Yang keempat, buahnya sedikit tapi nyambung terus. Nah ya, jadi yang terbaik itu adalah yang nomor 3, karakteristik yang ketiga. Tapi itu sangat jarang dijumpai teman-teman ya, sangat jarang dijumpai. Ya, yang namanya sawit itu sebenarnya normalnya itu ada jeda, karena pertumbuhan generatif dan vegetatifnya itu harus seimbang. Ketika sudah banyak buah di pohon ya pastinya untuk mengisi batang ya harus berhenti dulu berbuah. Seperti itu normalnya. Tetapi ada sawit memang yang banyak buahnya nyambung terus ya, itu sangat langka teman-teman. Baik, terima kasih informasi ini, semoga dapat menjadi pengetahuan kita bersama. Semoga kita berdoa bersama supaya TBS ini cepat memulih. Terima kasih. Jangan lupa subscribe channel ini supaya berkembang. Selamat pagi, salam sejahtera, salam Planters Indonesia.